Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang saham Goto lagi. Ya, yang mana memang saham yang sering banget kita bahas, atau saya bahas lebih tepatnya. Tapi ini jadi saham yang bikin saya dianggap orang-orang sebagai saham yang menunjukkan bahwa saya tuh anti banget sama saham-saham yang apa sih dulu sebenarnya new economy. Ya, karena memang dari zamannya Bukalapak sampai zamannya Goto, saya entah kenapa saya kayak gak ngeliat kondisi yang seperti saham-saham digoreng pada umumnya. Jadi mungkin karena saya nggak ngerti, saya jadi nggak tertarik, atau memang saya nggak bisa bilang memang saya nggak suka. Karena sebenarnya saya juga dari dulu berharap kalau ada saham-saham yang berbau teknologi, saya akan beli. Kayak dulu saya sebenarnya pengen banget IPO saham Nano, itu kan Nanotech kan. Saya memang suka sebenarnya sama saham-saham teknologi, tapi kalau kondisinya saya nggak paham, nggak ada indikasi saham yang bakalan digoreng. Entah kenapa kayak saya kalau disuruh beli, saya kayak menyiksa diri. Kayak ya saya dibalik aja kalau Anda punya satu kepercayaan, saya belokin sesuai yang saya mau. Nah, alasan karena ini adalah masa depan dan lu masih di masa kini aja nggak ikut-ikut, kayaknya susah kan untuk terimanya kan. Dan saya ngalamin hal yang sama pada waktu itu. Tapi kali ini saya mencoba bahas Goto lagi dan mungkin akan membuat anggapan itu kembali lagi ke saya karena kita akan ngomongin yang mungkin jelek-jeleknya guys. Jadi memang dari dulu Goto itu entah kenapa kalau saya sampai bahas di vlog selalu image-nya jelek. Padahal bukan berarti saya menghindari sepenuhnya. Misalnya waktu video yang satu video sebelumnya satu ini yang saya bahas tentang potensi ya intip pokoknya lirik-lirik saham potensi window dressing gitu ya. Itu saya memperlihatkan bahwa Goto itu pernah masuk di rekomendasi saya juga. Kalau nggak salah 11 November. Saya bahkan ada sedikit barang bukti dari member saya. Persis di satu hari sebelum saya buat vlog ini. Nih bisa kalian lihat. Goto plan 11 November udah bersih. Ini ternyata berita unlock-nya rame juga, yang mana unlock ini akan jadi bahasan kita. Nah, terus dia bilang, baru baca telegram Bapak, ini penasaran aja kalau Bapak pribadi lebih melihat kalau dari arus dana, dari tiga strategi exit ini kemungkinan yang mana. Jadi sini membahas tentang kalau nanti unlock periodnya Goto ini udah jalan, kan kemungkinan orang pada exit, namanya juga sama habis dikunci. Nah, di situ saya di Telegram itu ada membahas tiga skenario. Nah, ini dia. Ya, di sini ini channel Telegram aslinya WH Project. Kalau Anda ketik WH Project kayaknya akan muncul beberapa. Hati-hati aja karena ada yang nipu-nipu ya pakai nama kami ya. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa sih kalau sampai kena. Dan kebetulan udah ada yang kena. Jadi saya kasih tahu aja warning day sekarang hati-hati gitu ya. Pokoknya kalau Anda join setidaknya kalau masih dekat-dekatan sama jarak video ini, Anda akan lihat pin message-nya itu waktu pertama kali kami berhasil menggait salah satu member sampai equity-nya miliar ya, dan itu mulai dari 60 juta doang gitu. Jadi ini salah satu ciri-cirinya yang asli ya. Dan postingan itu sendiri saya lihat dulu di pin-nya dari kapan. Jadi saya mau benar-benar kuat image-nya memperjelas bahwa ini asli. Oke, 17 Februari 2022. Jadi kalau misalnya habis ini ada yang kopas, terus bikin grup atau channel pakai nama yang sama, tapi baru dibuat terakhir-terakhir ini, Anda udah tahu lah gitu ya. Itu udah ciri-ciri yang aslinya. Nah, tiga skenario ini saya memperkirakan satu dinaikkan dulu. Nanti pada saat unlock period, pada saat Anda mau jual sahamnya, barulah terbanting. Ya, terbantingnya saya tanda kutip karena asumsinya bahwa kebantingnya itu cuma gara-gara dijual oleh orang-orang yang megang saham Goto sewaktu masih di lock. Skenario kedua adalah dari awal nggak ada ampun, diturunin terus sampai unlock period juga masih turun. Yang mana mungkin yang lagi terjadi sekarang kali ya. Terus kalau versi ketiganya, ini kalau ada pihak lain atau kita sebutnya aja standby buyer, mungkin standby buyer Anda lebih familiar dengan kondisi kalau ada right issue kali ya. Cuman saya menggunakan kata standby buyer intinya, kalaupun nanti di unlock yang di lock sebelumnya pada cabut, pada keluar dari saham ini, ada yang siap nadahin. Kalau hal ini terjadi, harga saham Gotong hanya akan sideways saja di area sekarang. Ya, jadi melalui vlog ini saya sekaligus ngasih lihat ya bahwa Goto itu bahkan ya yang di member WH Project aja udah ngerasain gitu ya. Sebenarnya ulasan waktu itu bahasan kami cukup panjang di saham ini, termasuk kenapa saya bilang kenapa tiap kali saya tuh selalu nunggu Goto keluar di screener dulu.
biar lebih bagus dan yang lain-lainnya itu ada penjelasannya. Cuma saya rasa itu nggak perlu saya perlihatkan di sini. Dan kita akan fokus pada tiga skenario ini karena memang inilah bahasan kita di vlog kali ini. Ya, dan tadi kalau Anda lihat di sini kan saya bilang dari tiga strategi ini, ya ditanya oleh member saya. Sebenarnya ada jawabannya di bawah. Waktu itu saya bilangnya sih yang kedua, gitu ya. Dari awal nggak ada ampun dan harga saham diturunkan terus bahkan saat sampai pada unlock period. Nah, sebenarnya kekurangan di vlog ini adalah saya nggak punya barang bukti dari apa yang saya akan omongin setelah ini, tapi mungkin Anda lebih tahu lah, karena saya itu kan ngikutin Goto dari IPO juga. Dan kebiasaan saya sebagai trader bacain prospektus paling cuma tujuan IPO, underwriter siapa, saham beredarnya berapa, harga sahamnya berapa. Sisanya cuma tulisan-tulisan yang nggak bakalan saya baca, walaupun saya akan beli juga itu sahamnya. Dan mungkin Anda akan melakukan yang sama, gitu ya. Nah, dengar-dengar Goto itu kan pas IPO di harga ininya satu kan. Jadi ibaratnya banyak yang bilang gini, kalau misalnya dijual pun sampai diturunin terus pun itu nggak ada yang rugi. Iya kan? Ada. Ini kalau saya lihat di RTI ini kalau kalau benar ya, kalau sesuai dengan yang diomongin di luar ini kan tertulis nominal kelihatan nggak di kalender, di kamera, nominalnya satu kan. Jadi kalau misalnya ini yang orang-orang maksud bahwa kalau harga aslinya Goto ini memang Rp1, ya kalau kita ngomong buat nakut-nakutin orangnya, diturunin ke gocap pun ya exit nggak rugi sebenarnya, karena dia masih cuan 49 poin. Ya berapa persennya saya nggak mau hitung lah, saya nggak terlalu bisa ngitung matematika gitu. Ya jadi kalaupun misalnya benar dengan harga satu, ya siapapun yang menjual saat di unlock nanti sebenarnya dalam posisi cuan gitu kan, karena itu kan yang udah megang duluan sebelum yang beli di pasar setelah listing. Jadi itu kenapa kalau menurut saya skenario kedua yang mungkin terjadi. Nah sekarang kita coba lihat dari chartnya dulu sebelum ngomong lebih jauh. Oke. TradingView lagi ada ini ya, promo ya, apa Cyber Monday ya, saya lupa tadi, go at free. Saya sendiri aja masih pakai yang free karena free atau enggak free di TradingView itu cuma tentang jumlah indikator ya, nggak salah. Kalau yang free itu maksimal 3 indikator. Saya aja kadang-kadang tuh pakai MA cross, kadang munculin, kadang enggak. Yang jelas ini kan dead cross kan, kita tuh tahu. Kalau pakai teknikal sederhana aja udah jelek banget. Dan pakai MACD, indikator ketiga aja saya nggak pernah pakai, jadi saya merasa free juga nggak apa-apa sih. Tapi sesuai kebutuhan Anda aja lah. Dan saya ngomong itu tadi bukan karena di sponsori atau segala macam, saya cuman kayak ngasih tahu aja bahwa ada gituan. Ya mungkin satu hari ada yang mau endorse. Oke, secara teknikal Goto ini habis dead cross di tanggal 24 November dan makin turun ya. Sebelumnya kan orang-orang masih meyakini all time low dia dari 181. Sekarang di 162, ini tanggal 29 November 2022. Hmm, dari ada all time low malah all time low lagi. Dan MACD-nya juga udah jelek. Padahal di sini sebelumnya udah sempat kelihatan kasih harapan ya. Beberapa kali candlestick-nya naik terus di atas MA5, sekarang turun terus di bawah MA5. Ya kita coba zoom dikit karena ini mungkin crossing-nya agak-agak mengganggu. Dan memang di tanggal 25 November di 28 dan per hari ini juga masih di bawah MA5. MA5-nya sendiri berarti ada 180 ya. Saya lihat di bagian sini. MA5 180 dan MA20 198. Ini kalau kayak begini ngebacanya nih, asumsinya adalah kalau rebound paling terbatas di 180 sebagai resisten pertama. Karena MA itu resisten yang dinamis banget sebenarnya kan, akan berubah terus. Besok juga pasti berubah lebih rendah lagi. Kalau udah jadi resisten, MA akan menurun. Kalau udah jadi support, MA akan meningkat. Tapi tetap aja di bawah harga kalau dia naik. Saya kalau ngelihat Goto ini memang bukan kondisi yang menarik sih. Terakhir waktu di 11 November itu aja sekitaran sini kan. Habis direkomendasi naik sampai sini, TP saya waktu itu 230. Ya mungkin Anda yang lihat video saya yang lirik saham window dressing, mungkin saya udah kasih lihat lah waktu itu di screeningnya kan. Jadi target kita 200 berapa sampai 230. Ya walaupun cuma sampai 226 saya udah reminder jual. Intinya sih nggak ada yang komplain dari member WH Project saat ini. Dan kami tidak merekomendasikannya lagi untuk saat ini.
Ya alasannya satu dari screener nggak deteksi, kedua ya ini udah jelas lah gitu aja. Bahkan kalau kondisi goto kayak gini lo nggak pakai screener juga di bawah MA5 mulu juga semua ini udah serem lah gitu kan. Itu udah kondisi yang strong downtrend soalnya. Ya contohnya kayak di sini juga 11 Oktober turun terus di bawah MA5, di sini false break turun lagi kan sampai dengan ini juga false break lagi, terbukti closing bawah MA5, di sini nyoba tapi nggak nyampe 3 hari, berarti sampai di sini 1 November di saat bersamaan MACD-nya baru apa namanya Golden Cross baru mulai naik, MA-nya telat gitu ya. Ya intinya saya cuma kasih lihat bahwa memang secara teknikal Goto itu agak kebaca juga sih trennya, bahkan dengan indikator sederhana seperti MA dengan MACD Anda bisa aja langsung tahu nah ini saham lagi bagus atau enggak. Menurut saya nih, saat ini sebenarnya kelihatannya jelek sih kalau menurut saya. Ya lagi-lagi ngomongin jelek nih, karena ya di satu sisi ini bukan kondisi saat saya rekomendasinya kemarin, dan sekarang lagi turun dengan adanya unlock period tadi. Logika saya cuma berpikir gini lah, kalau Anda juga punya saham ini atau saham apapun yang dikunci gitu ya, misalnya sepanjang satu periode, periodenya kapan aja terserah. Saya lupa Goto ini locknya berapa bulan, saya nggak ingat. Dikunci ketika ada kesempatan jual, lagi cuan lagi ya, mungkin akan berusaha untuk jualan juga gitu kan. Jadi kalau saya bilang skenario kedua itu sebenarnya secara logika kena-kena aja, karena apalagi kalau benar nominal satu yang saya kasih lihat di RTI tadi adalah memang harga aslinya Goto, berarti siapapun yang jual di harga besok di harga berapapun itu udah nggak rugi. Tapi bukan nggak mungkin skenario kedua berubah jadi skenario ketiga tadi. Bisa jadi ada hal-hal yang memang disengaja nih dibiarin orang panik selling dulu, lalu ada yang nunggu. Karena hal menariknya, saya lupa screenshot lagi. Saya coba sorot di depan layar aja ya. Bahwa kalau di saham-saham yang net foreign buy, Goto itu sepertinya lagi mau ngasih harapan juga ke teman-teman. Kok gitu? Soalnya dia itu salah satu saham yang di net buy asing pada tanggal 29 ini. Ya, kelihatan kan 41 miliar kan. Jadi eh, ya, saya bukan mendadak pakai aliran foreign, enggak, tapi mungkin ada skenario di mana akan ada sedikit pergerakan asing yang mencoba mengambil saham ini seolah-olah lagi di markdown. Itu yang mesti Anda perhatiin dan diwaspadai. Alasan saya satu, Goto bukan saham yang kebiasaannya digerakkan oleh asing. Kalau kita sortir selalu dari saham-saham yang di net foreign buy atau net foreign, saya Goto itu jarang. Jadi kalau tiba-tiba ada, ya sewajarnya ada sedikit tanda tanya kok tiba-tiba begitu. Ya apakah ini di Magda atau enggak, memang belum ada kepastiannya, semuanya serba 50-50 apapun yang saya ngomongin saat ini. Ini boleh bilang kayak pendapat saya doang sih terhadap apa yang akan terjadi setelah di unlock period tadi. Jadi mungkin akan terlihat seperti kesannya kayak di markdown, di mana yang nadah itu adalah investor asing. Bagus sih kalau kasih lihat gitu image-nya. Berarti ada kemungkinan rebound sedikit-sedikit. Buat yang suka scalping, manfaatin. Buat yang nggak suka, entah dengan alasan apapun ya nggak usah dipaksain gitu. Karena kalau scalping kan mesti lincah. Nah kalau udah selesai scalping dan misalnya kembali lagi ke dalam posisi teknikal di mana dia nggak bisa tembus lagi di atas MA5, ya garis yang, ya kalau saya garisnya merah sih, karena saya standar aja juga kayaknya merah sih kalau ada pakai juga. Ya kalau dia nggak bisa lewati MA5, ya berarti sih saat ini sebagai contoh ada 180 gitu ya. Kita buat permisalan yang Anda lebih ngerti aja. Bahwa kalau nggak bisa lewati 180 ya sebenarnya trennya masih turun gitu. Jadi buat manfaatnya scalping doang sih oke-oke aja. Karena saat ini image seolah-olah sedang di markdown oleh investor asing sangat terasa saat ini. Jadi bagusnya bisa dibagus-bagusin, setelah itu mungkin kembali ke tren normalnya. Overall nggak usah terlalu dipikirin lah kalau soal unlock period ini. Ini sebenarnya sama aja kayak saham-saham yang lain pada umumnya. Ada banyak saham yang ya saya nggak bisa sebut sih sebenarnya. Cuma intinya ada di emiten ini bahwa ada sistem lock juga ya. Itu setelah di lock 1 tahun baru dijual, dan hari pertama ya unlock yang buang banyak banget. Jadi itu sebenarnya hal yang umum dan itu memang akan termasuk sebagai distribusi. Gimana juga kan penjualan kan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang hold sudah lama. Jadi memang akan terjadi dan saham Goto di saat di unlock nanti 30 November, berarti besok sehari setelah video ini, ya memang sangat mungkin untuk terdistribusi lanjutan.
Tapi distribusi setahu saya nggak akan abadi ya, karena di IHSG tidak bisa short sell ya, jadi nggak usah terlalu ngarep distribusi akan selamanya terjadi, terus turunnya jangka panjang belum tentu juga mencapai jangka panjang. Tapi kalau memang emiten ini susah untuk bikin laba dan lain-lain, one day fundamental akan jadi alasan juga sih. Ya intinya kira-kira gitu aja. Anda cuma saya sarankan untuk memanfaatkan kalau misalnya dapat momentum scalping karena tadi di hari ini ya di tanggal 29 November ini ada diperlihatkan maksud saya bahwa saham Goto itu ada netbuy asingnya. Mungkin kesannya seperti di markdown dan jika nanti ada penguatan mau scalping silakan, tapi Anda perlu perhatiin trennya apakah memang aman atau perlu di cepat exit. Ya, ini dalam skenario terpaksa karena Anda mau banget. Karena saya kan nggak mungkin, ya dari dulu juga saya selalu bilang ke orang-orang sih, Anda nanya saham boleh beli atau enggak, jawaban saya pasti boleh. Nggak mungkin saya ngelarang ya dalam saham apapun. Saya kan bukan regulator. Tapi hal-hal yang perlu dipertimbangkan akan selalu saya kasih tahu. Karena saya sifatnya ya senetral mungkin. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek, saya nggak akan bagusin yang jelek, gitu aja. Kalau jelekin yang bagus karena kondisi memang akan jelek, mungkin saya akan lakukan. Tapi kalau membaguskan yang jelek, saya nggak akan pernah. Gitu aja. Itu yang kira-kira komentar saya, karena ini memang lumayan banyak ditanyain dan banyak yang bahas. Saya cuma coba-coba sekali-sekali YouTube saya untuk ngebahas sesuatu yang lagi mainstream aja. Dan saya mau lihat komentar teman-teman kalau ada yang bersedia komentar di video ini. Oke, kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat. Strategi dari saya semoga bisa diterapkan juga. Kalau misalnya kesempatan scalpingnya nggak ada, ya udah nggak usah paksain. Berarti strategi scalping tadi abaikan aja, nggak usah dipikirin sama sekali. Bahwa memang mungkin mungkin aja skenario kedua bahwa masih akan turun itu akan terjadi. Gitu. Ya, saya nggak akan komentar terlalu banyak selebihnya karena saya nggak terlalu paham. Saya cuma fokus pada apa yang mungkin terjadi di market seperti seorang analis aja. Dengan harapan informasi saya bisa berguna buat teman-teman yang punya atau yang lagi ngelirik atau yang mungkin lagi mikirin doang soal saham ini padahal nggak punya. Cuman mikirin beli pun nggak gitu kan. Berarti nggak ada salahnya kalau cuma mau tahu ya untuk nambah-nambah wawasan dan pengalaman. Oke, kiranya itu aja. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Bye-bye.